tausiah atau nasihat agama yang akan disampaikan guru kita Al-Qadham yang mulia Al-Habib Muhammad bin Syekh Abu Bakar nafa'allahu fi hayatih fa'alaihi yatafal mashkura Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami cintai guru kita bersama Guru Rusdi Sahibul Majlis, juga Al-Habib Saleh, Al-Habib Basim, para guru-guru, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ni'amillah alaih. Pertama-tama kita panjatkan puja-puji syukur kita, terima kasih kita yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat-nikmat Allah yang tak terhingga, baik yang kita ketahui ataupun yang kita tidak ketahui. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan salawat berkat rahmatnya kehadiran junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin muslimat di mana saja berada, terutama kita yang berada di tempat jauh ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian bahagia, dalam kesempatan yang mulia ini sedikit kita akan pelajari di antara, atau kita ingin mengenal di antara nama-nama suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini namanya lebih daripada 30. Jamaah sekalian bahagia, menurut tafsir Ibnu Adi, kitab suci yang kitab suci yang diturunkan Allah ke muka bumi ini jumlahnya 104 kitab. Tapi bersamaan dengan wafatnya para nabi itu hilang itu kitab. Memang Allah tidak lagi kekal sampai terakhir dekat terakhir Taurat, Injil, terakhir adalah Al-Quran. Dan itu yang Allah jaga sampai hari kiamat. Al-Quran terdiri dari 6.666 ayat. Ada yang menghitungnya 6.636 ayat. Itu berbeda cara bacanya saja. Jumlahnya sama saja. 6.666 ayat ini diringkas maknanya menjadi 7 ayat. Yaitu surat Al-Fatihah. Karena itu surat Al-Fatihah itu namanya juga Ummul Kitab atau induknya Alkitab atau induknya Al-Quran, Ummul Quran. Jadi ringkasan daripada Al-Quran itu adalah surat Al-Fatihah. Ringkasan seluruh kitab-kitab suci adalah Al-Quran. Ringkasan Al-Quran adalah Al-Fatihah. Artinya apa? Al-Fatihah ini ringkasan seluruh kitab suci yang pernah diturunkan Allah kepada umat manusia ini. Karena itu orang boleh dia sholat baca setiap rakaat dari surah Al-Baqarah sampai An-Nas
Tidak baca Fatihah tidak sah. Tapi dia baca Fatihah aja sah sholatnya. Itu sangat dahsyat. Dan ringkasan Al-Fatihah ada di Bismillahirrahmanirrahim. Karena kemarin minggu yang lalu dibahas masalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu Bismillahirrahmanirrahim dahsyat itu. Karena ringkasan daripada surat Al-Fatihah. Itu bab sendiri. Kalau lebih jauh lagi ringkasan Bismillahirrahmanirrahim adalah ba. Ringkasan ba titik tauhid. Tapi kita sampai hukum syarak saja ringkasan Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah adalah ringkasan daripada seluruh kitab suci. Al-Fatihah ringkasan Ummul Quran namanya. Induknya Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada lima garis besar. Al-Quran berbicara masalah tauhid. Di Fatihah ada. Mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau dibahas itu tentang tauhid. Al-Quran berbicara secara terinci. Di dalam Al-Quran berbicara tentang hukum, tentang hukum-hukum dan peraturan. Secara garis besar ada di Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk hidup yang lurus. Nah, perinciannya ada itu. Al-Quran bercerita tentang kisah-kisah para nabi macam-macam. Nah, secara garis besar ada di Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi Al-Quran surat Al-Fatihah ini benar-benar ada ringkasan Al-Quran. Karena itu surat Al-Fatihah juga namanya Quranul Karim juga. La haula. Nah, surat Al-Fatihah karena itu kata dalam hadis Nabi dikatakan juga ada surat Al-Fatihah ini juga namanya surat Ruqyah. Surat jampi-jampi. Pernah satu saat sahabat Nabi, kalau tidak salah Abu Zar, bersama sahabat-sahabatnya pergi satu desa. Kemudian sampai di desa itu dia pergi ke kepala desa, Omdah. Kami orang asing bisa tidak kami dijamu di sini? Kata kepala desanya, tidak bisa, ditolak. Pergilah rombongan sahabat Nabi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian gak lama kepala desanya dipatok binatang berbisa. Bingung. Kemudian di antara mereka mengatakan, tidak orang-orang asing tadi itu mungkin bisa mengobati. Coba kita datangi mereka. Barangkali masih ada di desa. Dicari ternyata mereka masih di desa itu. Dan dihampiri. Adakah kalian bisa meruqyah, mengobati? Kepada desa kita dipatok binatang berbisa. Kami bisa, tapi kami tidak mengobati. Kalian nggak mau jamu kami? Dia bilang akhirnya minta maaf dan akhirnya diobati, dibacakan. Ternyata dibacakan apa? Surat Al-Fatihah. Langsung sembuh. Yang baca sahabatnya, insya Allah kita bisa amin. Kemudian mereka dijamu, dikasih makan, susu dan sebagainya. Kemudian dikasih hadiah 30 ekor kambing. Kemudian mereka mengatakan jamuannya kami terima, cuman kambingnya titip dulu. Kami belum tahu hukumnya bagaimana menerima hadiah dengan sebab ruqyah ini. Kemudian mereka ke Nabi, melapor sama Nabi kejadian tersebut. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana hukum kambingnya? Hukum kambingnya terimalah dan jangan lupa bagianku. Jadi kalau kita ngeruqyah dikasih hadiah boleh, tapi pakai target tidak boleh. Karena bukan jualan ayat. Ya. Jadi surat Al-Fatihah adalah juga namanya surat Ruqyah. Surat Al-Fatihah juga namanya suratul munajah, surat berbisik. Jadi kalau bahasa adik-adik kita surat curhat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Jadi surat Al-Fatihah adalah surat Ruqyah. Kita tidak boleh curhat kepada manusia. Kalau musyawarah disuruh, ada masalah yang urgent, penting, kita pergi guru, pergi habaib, pergi ulama orang alim, hanya orang-orang yang kita anggap bijaksana, kita bukli musyawarah. Karena orang yang musyawarah gak bakal nyesal. Tapi curhat, mencurahkan hati kita kepada manusia, tidak bakal beres. Saya susah gini, sabar ya, sabar, paling suruh gitu. Iya kan? Kepada Allah. Nah, jadi surat Al-Fatihah adalah surat
adalah induk Al-Quran. Jamaah sekalian bahagia. Sedikit. Kemudian Nabi dalam hadis mengatakan, dawu mardokum. Surat Ruqyah, surat Ruqyah. Dawu mardokum, obat yang sakit. Fa inna ladzi anzalahu dawa. Karena yang menurut penyakit itu menurut obatnya pula. Jadi setiap penyakit pasti ada obatnya. Itu hadis Nabi jelas. Cuman permasalahannya kadang-kadang obatnya belum ditemukan. Jadi kalau pilek ketemu di Colgin, jodohnya hilang itu penyakitnya. Nah, gitu. Jadi setiap penyakit ada obatnya dan kita suruh berobat kalau sakit. Tetapi kan kadang-kadang nggak ada obat, belum tentu ditemukan obatnya tertentu. Tapi hadis ini tidak berhenti sampai situ. Wa Fatihatul Kitab dawaun likulli da. Surat Fatihah itu obat segala penyakit. Kok bisa? Kenapa nggak bisa? Kata-kata manusia, jangan dasar kamu gitu. Itu perang bisa itu. Karena kalimat-kalimat itu punya energi. Kita pakai energi kita bisa keluar tuh kalimat. Anak kecil segini anak itu masih balita, pegang iPad, tahu tadi pegang. Saya kira mau diapain nih iPad? Ipin, keluar ipin. Artinya kata-kata itu punya power, punya energi. Kalau kata-kata manusia bisa punya energi seperti itu, bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi surat Al-Fatihah, dawu mardokum fa innal ladzi anzalahu dawa. Obat yang sakit, sesungguhnya yang menurut penyakit. Wa Fatihatul Kitab dawa oleh kuda. Surat Fatihah obat segala penyakit. Ini bedanya kita sama orang beriman, sama orang yang tidak beriman. Orang nggak beriman sudah stres dia. Tapi orang beriman, saya sampai ada keterangan katanya dalam kisah di hadis atau di mana, apa sih ciptaan Allah yang paling kuat? Adalah gunung, lebih kuat dari gunung. Besi, lebih kuat dari besi. Api, lebih kuat dari api. Air, api kalah sama air. Yang paling kuat siapa? Manusia. Tapi manusia berasa kuat, Allah ciptakan lebih kuat dari manusia. Namanya ngantuk. Ente kalau sudah ngantuk, minggir. Daripada ente selip, minggir deh. Ya, tidak sanggup. Tapi karena ngantuk berlagu juga, Allah kasih lebih kuat dari ngantuk ada. Namanya stres. Orang kalau udah stres, tidak bisa tidur ya. Di sini perpisahan antara orang beriman sama tidak beriman. Orang beriman stres, bisa zikir. Ala bidzikrillahi tatmain. Bacaannya itu bereaksi. Nah orang tidak beriman, na'udzubillah ya, obat macam-macam. Jadi kesimpulannya kita bersyukur pada Allah SWT. Kita sebagai umat Muhammad dikaruniai daripada suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkat suratul Fatihah, Allah bimbing kita senantiasa jalan siratal mustaqim, dikabul hajat, sehat walafiat, murah rezeki, dan dikabul hajat-hajat kita. Dan semoga majlis ini tambah berkah. Amin. Sehat walafiat. Amin. Ala hadini wa ala kulli niyatin. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جزاك الله خير الجزاء ayahanda kita Habib Muhammad bin Syekh Bakar yang telah menyampaikan nasihat dan wafak ini Fatihah amalan yang sangat berharga. Mudah-mudahan kita bisa amalkan dan mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Mari